Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini saya membahas dan akan menjawab semua pertanyaan teman-teman menyangkut visa atau membuat visa ke Amerika. Sebenarnya video-video saya tentang visa sudah banyak, ada kurang lebih 3 ya tentang visa, baik itu tentang pembuatan visa, mengapply sendiri visa ke Amerika. Saya punya video itu, dan juga tentang menggunakan bahasa Indonesia saat wawancara visa, dan yang selanjutnya adalah tentang mengapa visamu ditolak. Jadi hari ini saya khusus menjawab kembali pertanyaan teman-teman dan membahas lebih detail atau lebih rinci dan lebih cepat soal 3 hal yang harus kamu punya atau 3 hal yang akan menjamin pasti visamu diterima. Jadi kalau kamu punya 3 hal ini, saya jamin deh visamu bakal tidak ditolak atau pasti diterima. Apa saja? Yuk kita bahas. Sebelumnya saya ucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan dari saya ke Nabutan di Washington DC. Ini saya sedang di rumah, dan yuk kita bahas. Yang pertama, apa sih 3 hal tersebut, Queen? Yang pertama adalah kamu harus memiliki tujuan yang jelas untuk ke Amerika. Ya terserah, kalau misalkan kamu pengen membuat visa student, ya jelas dong visa student harus membuat visa student atau F1 atau J1. Kalau misalkan kamu memang membuat visa khusus, kita khususkan untuk visitor ya, karena ini mungkin yang banyak digunakan oleh teman-teman, yakni visitor imigran visa untuk B1, B2, baik itu untuk leisure time itu kayak untuk jalan-jalan, untuk bisnis, atau untuk berobat ya. Jadi saya hanya memberitahukan ke teman-teman, jadi pastikan kamu punya tujuan yang jelas ya. Jangan nananinu pas ditanya jadi bingung deh begitu. Jadi di visanya saat apply, di formulir visanya sudah menjelaskan dengan detail tujuan ke Amerika itu ngapain ya. Kalau kemarin saudaraku yang 2 itu mereka ke Amerika untuk mengunjungi saya, jadi jelas ya, untuk mengunjungi saudara kandungnya, dan kebetulan kami keluarga besar ada acara nikah dari iparku, plus dia mau melihat anakku yang baru lahir tahun 2020. Sekarang anakku masih 20 baru 20 bulan besok 2 hari ke depan ya. Jadi ini alasan yang jelas dari saudara perempuanku untuk ke Amerika. Nah kalau teman-teman yang lain bagaimana? Misalkan, oh saya tujuannya mau jalan-jalan, ya jalan-jalan gitu kan. Ya tidak ada yang larang dong jalan-jalan, selama saya punya duit, siapa yang larang? Coba kan, gak ada yang larang gitu. Nah terus teman-teman harus bisa tidak melakukan hal-hal yang kemungkinan pihak embassy dan juga khususnya berhubungan dengan imigrasi. Nonton video saya tentang imigrasi, pertanyaan imigrasi di Amerika. Nah, jangan memancing dari embassy untuk mempertanyakan, dan ini dari hal yang akan membuat mereka menolak kamu. Misalkan, oh saya mau ke Amerika buat ngunjungin pacar bule saya yang saya kenal dating online. No, kalau bagi teman-teman yang memang punya pacar dan pengen ketemu menggunakan visitor visa, it's okay. Tapi saya tidak menyarankan Anda untuk menjadikan dia tujuan ya. Tujuannya buat jalan-jalan kan, seperti itu. Jalan-jalan di Amerika tidak dilarang dong menggunakan B1, B2 selama kamu punya duit kan. Jadi itu guys, pastikan kamu punya tujuan. Karena nanti di video saya yang lain saya akan membahas tentang daftar pertanyaan wawancara visa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, pastikan kamu memiliki financial support yang jelas, baik itu dari dirimu atau dari orang lain. Nah kita bahas dari dirimu. Dari dirimu itu minimal kamu punya 70 juta plus. Seperti video saya yang lain saya sudah jelaskan bahwa kenapa sih 70 juta plus, bahkan 100 juta ya. Karena teman-teman, hidup di Amerika itu mahal, dan teman-teman perlu meyakinkan dari pihak embassy bahwa kamu bisa membiayai dirimu sendiri di sini dan tidak terindikasi untuk menjadi ilegal, yakni bekerja di Amerika. Karena case ini sudah sangat-sangat kita dinotis sama pihak imigrasi Amerika bahwa bukan kebanyakan sih, tapi bisa jadi orang Indonesia kesini, saya nggak mau bilang kebanyakan, nanti dibilangkan lagi saya julid ya. Jadi mungkin banyaklah case yang mereka
dapatkan bahwa orang-orang Indonesia yang kesini menggunakan visitor visa banyak tidak mau pulang dan memilih bekerja ilegal, ya. Terus atau stay ilegal. Yang jelasnya saya tidak menyarankan ke teman-teman untuk melakukan tindakan ilegal, karena bagi teman-teman yang punya potensi untuk menjadi sesuatu ke depan itu tidak baik, ya. Itu financial support dari orang lain. Financial support dari orang lain seperti yang saya lakukan ke saudara perempuan saya dua-duanya. Jadi saya dan suami memberikan support, financial support, dengan menunjukkan surat resmi dari kami yang kami tanda tangani, dan kami menulis bahwa kami siap membiayai seluruh biaya perjalanan, biaya tinggal selama dia di US, mereka di US. Dan ini kami buktikan dengan dokumen support dokumen yang lain, seperti menyertakan aset kami, tabungan bank 3 bulan pertama. Sama dengan kalau misalkan kamu mau support sendiri kan kamu harus menunjukkan bukti 3 bulan pertama dari rekening bankmu. Kami juga menyertakan itu, dan saya dan suami menyatakan posisi kami, suami sebagai apa dan saya juga bekerja sebagai apa, dan besaran gaji kami seperti apa, dan itu kami tanda tangani dan kami sertakan dengan pada saat kita menulis. Kan di formulirnya kan tertulis di situ siapa yang biayai dan tetek bengeknya berapa jumlahnya. Dan ketika kamu bawa wawancara, kamu untuk jaga-jaga kamu bisa bawa bukti dari dokumen supportnya bahwa ada orang lain yang akan membiayai kamu soal ini. Dan saya memang saudara kandung. Jadi teman-teman, saya kedua pengen menjelaskan ke teman-teman, please jangan menggunakan pacar onlinemu sebagai orang yang belum pernah ketemu. Apalagi kamu belum pernah ketemu, masih ketemu baru ketemu di dating online saja, terus kamu minta dia untuk membayar dan memberikan dokumen support financial support ke kamu. Saya tidak menyarankan karena kemungkinan ditolak, yes, ya. Jadi jangan melakukan itu. Mendingan kamu menggunakan duitmu sendiri. Bagi teman-teman, bagi cewek-cewek atau cowok-cowok yang pengen nikah sama bule dan kemudian belum pernah ketemu dan pengen ketemu di Amerika, saya juga menyarankan untuk Anda untuk memiliki duit sendiri dulu, ya. Karena kalau menggunakan dia itu beresiko. Beda cerita kalau kamu sudah sering ketemu dan kamu diberikan visa K, bukan visa turis B1 B2, ya, itu lain cerita. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kamu punya agar menjamin visamu diterima, yakni kamu harus memiliki pekerjaan yang mengikat kamu di Indonesia. Karena ini saya berbicara khusus tentang visitor visa, ya. Visa berkunjung, visa liburan, visa apalah itu bisnis. Kamu harus bisa menunjukkan ke embassy dan juga kamu tulis saat kamu submit formnya, kamu memiliki pekerjaan yang mengikat kamu di Indonesia, sehingga mereka tidak berasumsi bahwa kamu akan menggunakan visa visitor dan kemudian stay di Amerika dan bekerja ilegal dan tidak mau pulang. Itu lagi masalahnya. Dan ini pekerjaan ini sangat penting, guys, karena saudara perempuanku kan, teman-teman bisa menonton video kami. Jadi saudara perempuanku menceritakan tentang pengalaman mereka pergi wawancara visa. Jadi yang satu diterima karena memang dia memiliki pekerjaan tetap selama 9 tahun terakhir sebagai dosen. Sedangkan yang adik saya, dia belum mempunyai pekerjaan dan saat itu sebenarnya dia diterima sebagai pegawai negeri sipil di kota saya. Dan mereka tetap tidak menerima karena soal pekerjaan, guys. Kebayang kan? Padahal dia ada tujuan. Dia punya financial support dari saya. Tapi pas pekerjaan dia tidak punya. Dia cuman bekerja sebagai pada saat itu kami tulis house worker deh kayaknya, bekerja di rumah, ya. Dan itu seperti memiliki banyak ternak atau apalah yang sejenis itu. Atau saya juga menuliskan bahwa dia home care untuk mama saya. Dan
mereka menolak. Jadi pekerjaan ini kenapa sangat penting buat teman-teman? Karena pekerjaan inilah yang menyebabkan teman-teman diterima, sebab mereka akan berasumsi bahwa kamu memang bakal pulang setelah berjalan-jalan di Amerika. Dan ini juga kendala yang akan kamu hadapi di imigrasi Indonesia sebelum terbang ke Amerika. Jadi itulah teman-teman, 3 hal ini yang paling utama dan paling penting untuk membuat visamu dijamin diterima. Kalau ada pertanyaan teman-teman, oh kalau misalkan saya bekerja tapi saya quit dan kemudian saya mau ke Amerika jalan-jalan karena uangnya cukup, saya tidak menyarankan kamu untuk menggunakan duitmu itu. Tidak begitu berarti ketika kamu tidak bisa menunjukkan ke petugas bahwa kamu punya pekerjaan yang mengikat kamu untuk pulang. Karena kamu di sini bukan H1B, artinya visa pekerja untuk working permit, izin bekerja di Amerika, atau kamu bukan student. Kalau student kan beda jalurnya, beda kita bahasnya. Nah teman-teman, inilah yang saya mau jelaskan ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan tentang ini, teman-teman bisa menulis di kolom komentar atau bisa direct message saya di Facebook page saya di Fitria Amintura, atau kamu bisa direct message saya di Queen of Button di Instagram saya untuk kita bahas beberapa hal yang mungkin masih ditanyakan. Tapi 3 hal ini saya jamin visamu insya Allah diterima. Oke ya guys, itu dulu yang saya bahas hari ini. Jangan lupa untuk menonton video saya selanjutnya tentang daftar pertanyaan yang selalu ditanyakan di imigrasi, di embassy, US Embassy untuk saat wawancara visa. Bye bye.